Oh iya, Abu Ijo salam ibu kades buka mana? Ijo, amin. Wajahnya sering muncul di konten FYP saat belusukan ketimbang duduk di ruang rapat pemerintahan. Sampai-sampai dijuluki gubernur konten. Inilah Deddy Mulyadi, sosok nyentrik yang viral berkat aksi sosial dan gaya khas ala Sunda. Tapi di balik senyum hangat dan konten humanis muncul satu pertanyaan besar. Dari mana sebenarnya kekayaan Kang Deddy berasal? Rumah mewah, ratusan aset properti, hingga koleksi barang antik jadi sorotan publik. Jangan kemana-mana, karena dalam video ini kita akan bongkar sisi lain Deddy Mulyadi yang jarang diketahui orang. Deddy Mulyadi lahir pada tanggal 11 April 1971 di Sumasari, Subang. Dia adalah anak bungsu dari 9 bersaudara, lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya, Soleh Ahmad Suryana, adalah purnawirawan tentara yang pensiun muda karena sakit misterius. Ibunya Ki Siti, seorang aktivis Palang Merah Indonesia yang banting tulang sebagai buruh tani. Masa kecil Deddy Mulyadi diwarnai kemiskinan, makan nasi garam, jualan es mambo, hingga mengembala domba dari hasil penjualan cincin ibunya. Domba-domba itulah yang membiayai sekolah dan kehidupan keluarga. Pendidikan dasar hingga SMA ia tempuh di Subang, lalu hijrah ke Purwakarta dan kuliah di STIH Purnawarman, mengambil jurusan hukum, lulus pada tahun 1999. Untuk membiayai kuliah, Deddy Mulyadi menjual gorengan, kayu bakar, bahkan jadi kuli angkut. Ia aktif di organisasi mahasiswa, pernah menjabat menjadi ketua HMI cabang Purwakarta, serta aktif di serikat buruh seperti SPSI dan KSPSI. Karir politik Deddy Mulyadi dimulai tahun 1999 saat ia terpilih sebagai anggota DPRD Purwakarta dari Partai Golkar. Di usia muda, ia sudah menjadi ketua Komisi E, menunjukkan kepemimpinannya yang menonjol. Pada tahun 2003, ia terpilih jadi wakil Bupati Purwakarta, mendampingi Lili Hambali Hasan. 5 tahun kemudian, ia maju sebagai bupati dan menang, memimpin Purwakarta selama 2 periode hingga 2018. Di masa kepemimpinannya, Deddy Mulyadi dikenal lewat program-program budaya Sunda dan pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2016, Deddy Mulyadi dipercaya jadi ketua DPD Golkar Jawa Barat. Namun di Pilgub 2018, pasangan Deddy Mulyadi kalah. Tidak menyerah, Deddy Mulyadi mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada pemilu 2019. Terpilih mewakili Dapil Japar 7, duduk di Komisi 6 yang membidangi perdagangan dan investasi. Pada Mei 2023, ia bergabung dengan Partai Gerindra, langkah strategis menjelang Pilkada tahun 2024. Dengan dukungan koalisi besar, Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, dan partai non-parlemen, Deddy Mulyadi mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat. Dan pada tanggal 20 Februari 2025, ia resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Gubernur Jawa Barat. Kehidupan pribadi Deddy Mulyadi juga penuh warna. Ia menikah dengan Anne Ratna Mustika, pemenang Miss Purwakarta. Dari pernikahan ini lahirlah 3 anak, yakni Maulana Yudhistira, Hang Sukma, dan si sulung Maulana Akbar. Tapi ternyata Maulana Akbar adalah anak dari pernikahan sebelumnya dengan Sri Setiawati. Tragisnya, Sri wafat saat Maulana masih berusia 3 bulan. Deddy Mulyadi lalu menikah dengan Bunda Anne dan membesarkan Maulana bersama. Selama 2 dekade, Maulana tidak tahu bahwa Bunda Anne bukan ibu kandungnya. Rahasia ini baru terungkap setelah Deddy Mulyadi dan Bunda Anne resmi bercerai pada tahun 2023. Deddy Mulyadi lalu mengajak Maulana berziarah ke makam ibunya, momen haru yang dibagikan ke media sosial. Kini Maula Akbar lahir tahun 1999 dan pada 2 September 2024 ia resmi dilantik sebagai anggota DPRD Jawa Barat. Dengan perolehan angka 400.478 suara, ia jadi salah satu anggota termuda DPRD periode 2024-2029.
Lalu dari mana sebenarnya sumber kekayaan Kang Deddy Mulyadi? Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per 20 Agustus 2024, total kekayaannya tercatat sebesar 12,8 miliar rupiah. Sebagian besar berupa tanah dan bangunan senilai 7,3 miliar, tersebar di Purwakarta dan Subang. Koleksi kendaraan mewah juga jadi sorotan, nilainya mencapai 8 miliar. Termasuk Lexus LX 600 tahun 2022 dengan harga 3,9 miliar. Mercedes-Benz E300 Coupe 2018 dengan harga 1,5 miliar. Lexus Minibus tahun 2023 dengan harga 1,95 miliar. Motor Triumph Vespa Segrioni edisi terbatas hingga sepeda Polygon Colossus. Ia juga memiliki barang seni dan koleksi pribadi senilai 160 juta, serta kertas dan serta kas 1,1 miliar. Namun hutangnya juga tercatat sebesar 3,8 miliar, sebagian besar dari kredit kendaraan. Tapi tunggu dulu, yang menarik adalah penghasilan digital Kang Deddy Mulyadi. Ia beberapa kali menyebut bahwa uang yang ia bagikan kepada rakyat berasal dari YouTube dan dana operasional gubernur. Kanal Kang Deddy Mulyadi Channel dengan 7, sekian juta subscriber sekarang dan Lembur Pakuan dengan 1,5 juta subscriber menjadi sumber pemasukan besar. Dengan lebih dari 2 miliar view, estimasi pendapatan dari YouTube bisa mencapai miliaran rupiah per bulan, tergantung CPM dan engagement. Malah pada bulan-bulan ini mencapai 11 miliar rupiah per bulan. Bahkan Deddy Mulyadi mengklaim bisa menggaji 30 orang karyawannya dari pendapatan digitalnya saja. Lewat media sosial, Kang Deddy Mulyadi membangun citra sebagai pemimpin rakyat. Di YouTube ia belusukan ke pasar menemui rakyat kecil, membantu warga miskin dan menengahi konflik sosial. Di Instagramnya Kang Deddy Mulyadi @deddymulyadi71, ia punya 3,8 juta pengikut. Dan aktif juga di TikTok @deddymulyadiofficial, menjangkau kalangan muda. Kehadiran digital yang konsisten dan otentik menjadikan Deddy Mulyadi sebagai tokoh politik yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan pendekatan humanis, nilai budaya dan kekuatan digital, Deddy Mulyadi punya potensi melangkah ke tingkat nasional. Pertanyaannya sekarang, apakah ia hanya gubernur konten atau calon pemimpin masa depan Indonesia? Waktu yang akan menjawab. Tapi yang jelas, rakyat tidak buta. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah menurut Sobat Rakyat, Kang Deddy Mulyadi layak maju di Pilpres 2029? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rakyat Update, karena disinilah suara rakyat jadi utama.